Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yuballighuna bi syahri Ramadan, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, syahrul ladzi futihat abwaabal jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awiyar wa miftah babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ikramih. Pendengar Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sangat layak kita sampaikan pada kesempatan ini, karena sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup oksigen dan udara gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dengan doa-doa yang kita panjatkan sejak bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah atas kami bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini lagi-lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Mungkin ada yang tahun ini bertemu dengan Ramadan yang ke-40, 50, 60, 30, 20, atau mungkin bertemu dengan Ramadan pertama. Berapapun bilangan Ramadan kita sudah bertemu dengannya, kita berharap semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita, Ramadan yang akan dicatatkan oleh Allah sebagai Ramadan yang paripurna, sebaik-baik Ramadan yang sudah kita lewati. Pendengar Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terus terlimpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja hanya karena beliau, hanya karena risalah beliau, Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan Allah. Dan karena risalah beliau juga, karena beliau juga, kita yang bertemu dengan Ramadan dan menjalankan ibadah Ramadan, insya Allah akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Salah satu keuntungan yang akan kita temui pada bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu syurga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya para syaitan. Futihat abwaabal jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Jemaah pendengar Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Istimewa karena pada tahun ini kita masih belum bisa lepas dari ikatan-ikatan belenggu pandemi COVID-19. Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun kedua
yang kita bergaul dengan COVID-19. Sehingga setidaknya saat ini akan ada 2 madrasah. Madrasah yang pertama adalah madrasah Ramadan, dan madrasah yang kedua adalah madrasah pandemi COVID-19. Kita harapkan dengan 2 madrasah besar ini, dengan double degree ini, Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang paripurna. Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hamba yang kuat dan bisa melewati masa-masa dan bisa lulus dari 2 sekolah ini, dari 2 madrasah ini. Pendengar Relita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan 2 madrasah ini akan mampu menjadikan kita sebagai insan yang lebih rendah hati kepada Allah. Rendah hati karena pendidikan Ramadan, dan rendah hati karena pendidikan COVID-19. Pendengar Relita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir Dr. Ahmad Syafirullah ingin menyampaikan sebuah materi tentang Ramadan dalam perspektif ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Tentu saja kita sudah sangat sering mendengar tentang bagaimana disampaikan oleh para dai, oleh para ustaz, oleh para kiai di banyak tempat dan di banyak kesempatan dengan menukil sebuah hadis, terlepas dari perdebatan ahli hadis tentang kedudukan dan sanad dari hadis tersebut. Hadis yang Al-Fakir maksud adalah sebuah hadis sumu tasihu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berpuasalah kalian semua, niscaya kalian semua akan sehat. Lagi-lagi Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa terlepas dari sanad hadis dan terlepas dari perdebatan ahli hadis tentang kedudukan hadis itu, Al-Fakir ingin membahasnya secara ilmiah, secara terbuka, dan mudah-mudahan pembahasannya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Di Relita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tradisi ilmu kedokteran kita dikenalkan dengan sebuah kaidah-kaidah utama, yaitu primum non nocere. Pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang dokter, non nocere. Primum non nocere. Non nocere maksudnya jangan memperparah keadaan. Artinya tugas seorang tenaga penolong kesehatan yang pertama kali harus dilakukan adalah jangan memperparah keadaan. Kalau dalam bahasa Inggris, firstly, do no harm. Pertama kali, jangan memperparah. Lalu bagaimana hubungannya dengan ibadah puasa Ramadan tentang ayat ini? Tentang dalil kedokteran ini. Al-Fakir ingin menghubungkan primum non nocere ini dengan sebuah ayat Al-Quran yang menjadi ayat yang paling sering dibacakan, ayat yang paling sering dinukil oleh para dai ketika masuk bulan Ramadan. Ayat itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dilanjutkan, ayyamam ma'dudat, yang harinya sudah
ditentukan, yang bilangan harinya sudah digariskan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa dari kalian yang sedang melaksanakan perjalanan, yang sedang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh atas dia mengganti puasanya pada hari yang lain. Apa hubungan ayat ini dengan primum non nocere? Jadi Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa di dalam perintah wajib puasa Ramadan itu di dalamnya ada tersurat, bukan tersirat, ada tersurat dan tekstual bagaimana perintah puasa ibadah Ramadan ini melindungi hak-hak kesehatan, melindungi muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk senantiasa tetap sehat, untuk senantiasa tetap dalam keadaan baik. Dan ini kongruan dengan dalil utama dalam ilmu kedokteran, primum non nocere. Pertama kali jangan memperparah keadaan. Puasa Ramadan melalui ayat dalam surat Al-Baqarah 183 dan 184 tegas, barang siapa di antara kalian sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh atas dia untuk mengganti puasanya dengan yang lain. Artinya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tidak diinginkan Allah kemudian menyebabkan shaimin, orang-orang yang berpuasa, menjadi sakit atau menjadi lebih parah dalam sakit. Ketika dia sakit, dia tidak bisa berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya sakitnya sembuh dulu, supaya sakitnya tidak lebih parah. Begitu juga ketika orang dalam perjalanan yang dia punya potensi untuk sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi dia supaya tidak jatuh sakit. Dan dari ayat ini dikembangkan oleh ahli fikih untuk mereka yang menyusui, untuk mereka yang hamil, untuk mereka yang sedang dalam tugas-tugas hajat-hajat yang lain yang kira-kira akan mengancam fisik, mental, dan mungkin keadaan-keadaan yang lain. Ini yang Al-Fakir maksud, ada kongruensi antara ayat perintah puasa Ramadan dengan perlindungan atau dengan dalil ilmu kedokteran, primum non nocere. Itu yang pertama. Ini tinjauan Al-Fakir terhadap ibadah puasa Ramadan dalam perspektif kedokteran. Jadi Al-Fakir ingin membagi tinjauan ini, setidaknya tinjauan secara tekstual ayat, kemudian tinjauan sejarah, dan tinjauan ilmiah. Itu tinjauan yang pertama, tinjauan ayat. Kemudian yang kedua, Al-Fakir ingin melanjutkan pada sebuah tinjauan sejarah. Sudah mafhum, banyak dari umat muslimin tahu, sebagian besar sudah paham bahwa ada sebuah kejadian dalam sejarah Islam, sejarah dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sejarah Perang Badar dan sejarah Futuh Makkah. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu umat Islam bersama Rasulullah menjalankan ibadah puasa di tahun pertamanya, karena ayat tentang perintah puasa Ramadan itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, 1 bulan sebelum Perang Badar, 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ayat itu turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang tadi disampaikan oleh Al-Fakir tadi di depan.
Kemudian pada bulan berikutnya, masuk bulan Ramadan, ternyata pada hari ke-16, sebagian ahli sejarah mengatakan hari ke-17, muslimin Madinah yang baru tahun kedua bersama Hijrah, beliau harus melaksanakan atau harus menunaikan sebuah tugas perang bersama Rasulullah. Di dalam kajian-kajian ahli hadis, tinjauan tentang mereka yang berperang itu ada beberapa pendapat. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pasukan muslim saat itu sedang dalam keadaan berbuka. Kemudian menurut pendapat ulama yang lain, menurut pendapat dalam sebuah hadis bahwa dikatakan disampaikan bahwa sebagian dari tentara muslim saat itu berpuasa dan sebagian yang lain mereka berbuka. Faminna man shoma wa minna man afṭara. Sebagian dari kami adalah berpuasa, tetap berpuasa. Sebagian dari kami berbuka. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saat itu tentara muslim dalam keadaan berbuka. Fa'afṭarna fīhimā, dalam menurut pernyataan Sayyidina Umar, kami semua saat itu berbuka. Tetapi dalam sebuah hadis yang lain, dalam hadis Muslim, dalam hadis Muslim, bahwa faminna man shoma wa minna man afṭara. Sebagian dari kami berpuasa dan sebagian dari kami berbuka. Artinya yang ingin Al-Fakir tegaskan pada pembahasan saat ini, bahwa Ramadan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Ada sebuah peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan, dan perang itu adalah paling besar dalam sejarah perang umat Islam, dalam sejarah perang Rasulullah, yaitu perang Badar. Dan saat itu 314 tentara muslimin harus melawan 1000 tentara kufar, dan saat itu tentara muslimin berhasil memenangkan perang dalam bulan Ramadan, dalam keadaan sebagian berpuasa dan sebagian berbuka. Artinya Ramadan secara fisik tidak seharusnya menyebabkan kita menjadi lemah. Ramadan secara fisik tidak seharusnya kemudian membuat kita kemudian menjadi loyo, menjadi tidak bergairah dan menjadi tidak bersemangat. Kemudian sejarah bergeser di dalam sejarah nasional. Kita ingat bahwa 17 Agustus 1945 itu juga bersamaan dengan bulan Ramadan. Bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana kaum muslimin di NKRI ini sedang menjalankan puasa, tapi tetap tidak kehilangan semangat, tapi tetap menikmati gegap gempita dan hiruk pikuk perjuangan pada saat itu, dengan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan pada sebagian besar. Pendengar FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tinjauan yang ketiga, tinjauan ibadah puasa Ramadan dalam tinjauan ilmiah. Kami ingin membahas sebuah pembahasan Ramadan dalam perspektif ilmu kedokteran, empiris. Hubungan Ramadan dengan kesehatan. Tentu saja kalau tadi tinjauan ayat dan tinjauan sejarah itu mungkin sebagian orang mengatakan, wah itu kan jigotak gatuk. Mungkin akan ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian dari mereka tidak akan puas sebelum dibahas secara empiris, sebelum dibahas secara ilmiah. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahasnya secara ilmiah. Mudah-mudahan
pembahasan ini nanti akan memberikan kepada kita pemahaman, kemanfaatan, sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang bukan hanya menyebabkan kita atau bukan hanya mengajak kita untuk menjadi insan yang muttaqin, tapi juga mengajak kita menjadi insan yang sihat, yang afiat, yang sehat paripurna. Pendengar TKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat menurut WHO itu diterjemahkan atau didefinisikan sebagai sebuah keadaan sempurna. Sempurnanya keadaan fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya keadaan terbebas dari sakit, penyakit, dan cacat. Jadi definisi sehat menurut WHO cakupannya sangat luas. Mental, fisik, pertama fisik, mental, dan sosial. Pada kesempatan ini, Al-Fakir ingin lebih membahas perspektif Ramadan dalam kesehatan fisik. Kalau perspektif Ramadan dalam kesehatan mental dan sosial, insya Allah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh para dai, para ustadz, para kiai pada kesempatan-kesempatan yang lain di bulan yang sama ini. Bagaimana Ramadan bisa membentuk kita menjadi insan yang empati. Bagaimana Ramadan itu bisa menyebabkan kita menjadi insan yang sabar, yang qanaah, yang rendah hati. Itu dalam perspektif mental. Secara sosial, bagaimana Ramadan bisa membuat kita empati, bisa merasakan bagaimana penderitaan kaum-kaum fakir dan miskin. Misalnya, itu Ramadan dalam tinjauan sosial. Dan masih banyak yang lain. Pada kesempatan ini, Al-Fakir ingin membahas Ramadan dalam perspektif kedokteran fisik. Pendengar Realitas FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada sebuah hadis dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari Muslim disampaikan, perut adalah rumah segala macam penyakit, dan mencegah perut adalah sebaik-baik atau kepala dari pengobatan. Al-mi'datu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i. Perut adalah sumber segala macam penyakit. Al-Fakir ingin membatasi penyakit fisik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang bersentuhan dengan rumah sakit, bersentuhan dengan pelayanan kesehatan, bersentuhan dengan dokter, adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh masalah kita di perut. Taruhlah sekarang penyakit jantung kronik, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit hiperlipidemi, itu semua penyakit degeneratif yang salah satu penyebab utamanya adalah dari pola makan. Kembali lagi, gaya hidup, lifestyle, tentang pola makan. Walaupun memang ada beberapa penyebab yang lain, nanti akan Al-Fakir bahas pada penjelasan berikutnya. Artinya bulan Ramadan yang dikelola adalah mencegah lapar, mencegah makan dan minum, dan hal yang membatalkan puasa lainnya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya secara fisik yang dikelola adalah perut, walaupun secara ruhani, secara spiritual tujuannya memang untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehari-hari,
ketika kita tidak berpuasa, bagaimana kita menjalankan tradisi ritual makan sehari 3 kali. Pagi sarapan, tengah hari kita makan siang, kemudian sore menjelang malam kita makan malam. Dan itu kita lakukan secara spontan, baik kita dalam keadaan sibuk, baik dalam keadaan kita banyak aktivitas, maupun dalam keadaan tidak ada aktivitas. Kita juga tetap melakukan ritual makan sehari 3 kali. Sehingga ketika kita melakukan makan sehari 3 kali dengan asupan makanan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sering terjadi, maksud al-fakir tidak dibutuhkan, asupan makanan, asupan energinya lebih besar daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik kita. Ketika kita santai-santai, kita sarapan. Ketika kita santai lagi siang, kita tetap makan siang. Makan malam juga begitu. Sehingga situasi ini dalam banyak kesempatan memberikan dampak-dampak yang kurang menguntungkan bagi kesehatan fisik. Menurut Profesor Bloom, setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan kita menjadi sakit. Yang pertama, faktor gaya hidup, lifestyle. Yang kedua, faktor genetik, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan kimia. Kemudian yang keempat, faktor layanan kesehatan. Dalam konteks ini, lifestyle menduduki peringkat yang sangat signifikan. Beberapa ahli mengatakan lebih dari 30%. Bagaimana gaya hidup begitu berpengaruh, termasuk juga dalam keadaan kita sehari-hari ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Kita makan sehari 3 kali dengan sumber energi yang melebihi dari kebutuhan, sehingga energi yang kita makan disimpan di dalam liver dalam bentuk glikogen. Ketika liver sudah penuh, disimpan lagi di bawah kulit dalam bentuk lemak, disimpan di otot dalam bentuk lemak. Sehingga banyak sekali di antara kita saat di luar Ramadan mencari pengobatan, mencari treatment untuk tetap sehat secara fisik melalui banyak agen-agen kesehatan, melalui asupan makanan yang diatur sedemikian rupa, melalui aturan diet yang menurut perusahaan masing-masing itu adalah diet terbaiknya untuk tetap menjaga kesehatan fisik. Ramadan bisa menyehatkan kita semua tanpa melalui proses, tanpa melalui kursus-kursus, tanpa harus membuat kita mengikuti daftar menu yang begitu ketat, tanpa perlu kita menjadi terikat oleh aturan-aturan makan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu. Ramadan bisa menyebabkan kita tetap sehat tanpa itu semua. Apa kita ingin menjelaskan bahwa dalam keadaan sehari-hari, ketika asupan makanan banyak disimpan di dalam liver, di dalam otot, dan di bawah kulit, di dalam liver sebagai glikogen, kemudian di bawah kulit sebagai lemak, melalui ibadah puasa Ramadan, insya Allah itu semua bisa teratasi dengan tentu saja melakukan pelaksanaan ibadah puasanya secara sehat, secara benar, bukan memindah waktu makan, bukan menunda dan mengakumulasi waktu makan. Ketika siang tidak sarapan, tidak makan siang,
Kemudian begitu menjelang maghrib, kemudian jatah makan sarapan dan jatah makan siang dikumpulkan dalam satu kali waktu. Bukan seperti itu. Tapi Ramadan nanti yang mengikuti kaifiah, yang mengikuti tata cara yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Waktu kita sangat terbatas. Saya ingin mencoba membahas ini secara lebih singkat. Ketika kita berpuasa Ramadan, kita malamnya tentu saja niat. Ketika kita niat, di situ ada sebuah rahasia besar. Di dalam tubuh kita dikendalikan oleh dua sistem syaraf, central nervous system, sistem saraf pusat, dan peripheral nervous system, sistem saraf tepi. Di dalam sistem saraf pusat itu, di dalam otak kita ada sebuah otak kecil yang kita sebut dengan hipotalamus. Yang di dalam hipotalamus itu menjadi pusat kognitif, pusat fungsi luhur. Di dalam hipotalamus itu mengatur banyak hal. Banyak sekali yang dikendalikan di hipotalamus. Mulai dari senang, bahagia, marah, sedih, lapar, dahaga. Kemudian mengatur suhu dan sebagainya. Itu diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem limbik. Niat. Ternyata niat mempunyai peran yang sangat vital. Bagaimana kemudian malam itu kita niat? Ternyata itu mampu nanti melakukan kodifikasi secara kesadaran. Melalui niat kita secara sadar sudah melakukan perintah kepada hipotalamus, untuk meningkatkan stimulasi pada ventromedial, area ventromedial hipotalamus. Di situ ada pusat kenyang. Jadi dengan niat langsung mengaktifasi ventromedial hipotalamus. Yang mana ventromedial hipotalamus itu adalah pusat kenyang, dan menekan lateral hipotalamus, yang mana itu adalah menjadi pusat dari pusat lapar dan pusat dahaga. Pendengar Realitas FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan niat ini kemudian hipotalamus mengontrol, meningkatkan seperti yang Al-Fakir sebagai tadi, ventromedial, untuk dia mengkodifikasi supaya kita tidak mudah lapar, supaya kita merasa kenyang terus. Kemudian menekan lateral supaya tidak gampang mengaktifasi pusat lapar. Kemudian kita makan sahur. Makan sahur kita tentu saja mengikuti tata cara dan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana itu? Sahur yang mengakhirkan waktu. Sebagaimana sebuah hadis, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami semua telah bersahur bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri melaksanakan salat. Baiklah, berkata sahabat-sahabat yang lain, bertanya sahabat-sahabat yang lain kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, kam kana fihima, berapa lama di antara jeda dua waktu itu, wahai Zaid? Berapa lama jeda antara makan sahur Rasulullah dengan salat? Qala, berkata Sayyidina Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Ya, diperkirakan seperti 50 ayat. Seperti kita membaca 50 ayat. Ya, kalau dalam konteks hari ini mungkin 10 menit. Ini juga yang menyebabkan dalam tradisi-tradisi Muslim di NKRI ketika Ramadan itu ada yang dikenal dengan imsak.
Yang imsak itu biasanya ya 7 sampai 10 menit sebelum subuh. Seperti itu. Pendengar FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sahur kita masuk fajar, kita mencegah makan dan minum. Apa hubungannya mencegah makan minum dengan sehat secara ilmu? Dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak berpuasa, ketika kita makan, energi yang kita pakai adalah energi dari kita yang kita makan. Sampai setidaknya ada proses 2 jam sesudah makan, itu proses yang dilakukan oleh sistem hormonal, oleh beta pankreas melalui insulin selama 2 jam pertama itu untuk mentransformasi gula yang kita makan, makanan yang kita makan dirubah dalam bentuk gula, kemudian ditransformasi ke glikogen yang disimpan di dalam limpa melalui insulin. Itu dalam keadaan normal. Jadi 2 jam pertama energi yang kita pakai adalah energi yang kita makan dari makan sahur. Setelah itu, setelah cadangan energi di dalam darah habis, maka tubuh akan mengaktifkan sebuah enzim yang namanya enzim glukagon untuk merubah glikogen menjadi glukosa. Jadi kalau kita sahur kira-kira mungkin ya 2 jam pertama kita pakai energi yang kita makan, sebagian disimpan sudah di dalam liver dalam bentuk glikogen. Setelah energi itu habis, maka energi yang disimpan ini akan dipakai oleh tubuh kita melalui enzim glukagon tadi, melalui proses glikogenolisis, merubah glikogen menjadi glukosa supaya bisa dipakai. Itu berlangsung oleh ahli dikatakan 6-8 jam. Itu akan terus seperti itu sampai cadangan glikogen di dalam liver itu habis. Padahal kita punya cadangan glikogen itu cukup besar. Kenapa? Mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kita sudah makan seperti biasa sehingga cadangan glikogen di dalam tubuh kita itu banyak. Belum lagi cadangan lemak-lemak di dalam tubuh kita, di bawah kulit kita itu banyak. Sehingga sebagian saudara kita mungkin cukup terganggu dengan yang namanya overweight, kelebihan berat badan karena kelebihan lemak. Itu hasil simpanan kita selama sehari-hari sebelum Ramadan. Mungkin juga simpanan beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya simpanan selama 1 tahun, mungkin simpanan beberapa tahun yang lalu. Lemak-lemak yang ada di dalam. Sehingga dengan ketika kita berpuasa mencegah makan, maka glikogen dirubah sampai glikogen itu menipis. Setelah glikogen dalam liver itu menipis betul, kemudian lemak yang akan dibakar sampai nanti cukup untuk dipakai sampai ya kalau kita puasa 1 bulan ya kita puasa 1 bulan. Sehingga tidak salah kalau banyak orang mengatakan alhamdulillah saya Ramadan berat badan saya turun, yang kemarin sebelum Ramadan 77 sekarang jadi 68. Saya tidak perlu datang ke gym, saya tidak perlu ikut diet yang ketat-ketat, itu cukup dengan puasa Ramadan. Ya, penjelasannya seperti itu tadi. Jadi yang selama ini energi itu disimpan terus. Pada masa Ramadan energi ini pada siang hari dipakai. Glikogen dipakai, lemak dipakai. Kalau nanti tidak cukup, protein yang akan dipakai. Cuma sebisa mungkin kita jangan sampai menggunakan protein, karena protein itu adalah betul-betul vital bagi kita. Karena itu sahur menjadi sangat penting. Sahur
itu setidaknya menjadi tabungan kita kembali, tabungan kecil kita di masa bulan Ramadan, yang ketika siang tubuh menggunakan tabungan deposito energi kita yang cukup besar di dalam bank energi, yang banknya itu adalah liver dan otot, kemudian dalam bentuk lemak bawah kulit. Itu bank-bank besar kita. Itu yang akan kita pakai. Tetapi supaya ini tidak habis terus, tidak habis sama sekali, kita tetap akan sahur sebagai tabungan-tabungan kecil. Pendengar TTFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu semua, setelah siang hari belum puasa dibakar habis, kemudian glikogen dibakar, kemudian lemak juga dibakar untuk menggantikan energi. Itu semua memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi tubuh kita secara kesehatan. Bagaimana ketika lemak dibakar? Kemarin banyak saudara-saudara kita ada yang sampai mengalami perlemakan hati. Kemudian dengan puasa Ramadan ini, ketika lemak-lemak dibakar, tentu saja yang dibakar duluan adalah lemak-lemak yang ada di dalam liver. Luar biasa, sungguh indah Ramadan ini dalam tinjauan ilmu kedokteran. Pendengar realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep sehat yang lain setelah itu adalah kita menyegerakan berbuka. Jadi seorang muslim yang paling kuat pun tidak dibenarkan kemudian menunda berbuka puasa. Tidak dibenarkan misalnya saya, wah teman-teman itu adzan aja sudah buru-buru berbuka, kayak saya dong. Adzan maghrib santai, adzan maghrib kalau bisa pengen nambah nih sampai jam 10 puasanya misalnya. Syariat Islam tidak menginginkan seperti itu. Syariat Islam menjamin hak-hak. Yang pertama, hifdzuddin, hak-hak atas agama, termasuk puasa ini. Berbuka puasa ini adalah menyegerakan berbuka adalah hak agama karena perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Kemudian hifdzun nafas, menjaga atas jiwa, termasuk sahur berbuka itu adalah salah satu pengejauhan tahan. Ajaran agama Islam dalam menjamin hak atas jiwa. Kemudian hifdzul mal, hifdzul akal, dan hifdzul nasl. Hifdzul mal, hak atas harta. Kemudian hifdzul nasl, hak atas reproduksi, melanjutkan keturunan. Kemudian hifdzul akal, hak atas pemikiran. Yang dibahas oleh kami dalam hal ini adalah hifdzuddin dan hifdzun nafs, menjaga agama dan menjaga jiwa. Jadi syariat Islam dalam aturan berbuka menjadikan berbuka itu sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang masih kuat pun tetap mendapatkan instruksi untuk segera berbuka. Orang yang saat itu masih segar bugar pun, ketika sudah terbenam matahari masuk waktu maghrib, terdengar suara adzan, maka disunatkan untuk segera berbuka. Apalagi mereka yang saat sorenya dalam keadaan sudah tidak berenergi, sudah lemah, sudah loyo, dan seterusnya. Artinya Islam melalui syariat berpuasa ini tetap mengedepankan primum non nocere, termasuk mengakhirkan sahur, mengawalkan atau menyegerakan berbuka juga bagian dari primum non nocere.
Sampai disampaikan dalam sebuah hadis, tidak berubah manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin. Akan jadi fitnah. Kemudian dalam sebuah hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, sungguh yang paling aku cintai dari hamba-hamba adalah dia yang menyegerakan berbuka ketika dia sedang berpuasa. Luar biasa bagaimana Islam ini dengan perintah puasanya. Bukan hanya puasa ini bisa menjadikan kita insan yang taqin ketika puasa itu dilaksanakan secara sadar, dilaksanakan secara tanggung jawab melalui amanat-amanat spiritual yang ada di dalamnya. Bukan hanya menyebabkan kita menjadi insan muttaqin, tetapi ketika puasa dijalankan secara benar melalui kaifiah Rasulullah Muhammad SAW, puasa kita itu akan menyebabkan kita menjadi sehat. Bukan hanya sehat secara spiritual, bukan hanya sehat secara sosial, bukan hanya sehat secara mental, tapi juga sehat secara fisik. Kiranya Al-Fakir mencukupkan pembahasan Al-Fakir sampai di sini. Mudah-mudahan apa saja yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat terutama bagi Al-Fakir sendiri dan memberikan manfaat kepada pendengar Leta FM dan siapa saja yang mendengarkan penjelasan-penjelasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita, melalui kerendah hatian kita, melalui ikhtiar kita, yang pertama menjadikan kita bisa menuntaskan ibadah bulan Ramadan sampai selesai dan bisa melepaskan semua dosa-dosa kita setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Al-Fakir ingat sebuah hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Begitu Rasulullah turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi naik ke atas mimbar mengatakan amin 3 kali, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tadi Jibril datang kepadaku dan berdoa. Salah satu doa beliau adalah, Rogi ma'amfu celaka umatmu ya Muhammad. Man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tsumma lam yughfarlah, kemudian dia tidak bisa diampuni dosa-dosa. Sungguh merugi kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita pada bulan Ramadan, akan sangat rugi seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika kita meninggalkan Ramadan, kemudian masih ada sisa dosa yang ada pada diri kita. Jadi itu harapan yang pertama. Semoga nanti Allah mengampuni segala kesalahan kita dan menjadikan kita yang kedua menjadi harapan yang kedua menjadi insan yang muttaqin, insan yang muttaqin yang dengan ketakwaan itu Allah akan memberikan banyak janjinya kepada insan-insan yang muttaqin. Salah satunya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan kepada dia jalan keluar dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan atas dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan atas dia kemudahan-kemudahan atas segala urusannya. Kemudian insan-insan yang muttaqin akan dijanjikan oleh Allah surga, sebagaimana dalam sebuah ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luas. Surga itu seluas langit dan bumi. Yang disediakan surga itu
untuk mereka-mereka yang bertakwa. Kemudian harapan yang lain, mudah-mudahan dengan Ramadan kita, dengan doa, dengan ikhtiar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengakhiri ujian musibah pandemi. Marilah kita dengan segala kerendahan hatian kita tetap jalankan protokol kesehatan. Kita yakin bahwa COVID ini memang dari Allah. Tidak ada umat muslim pun yang tidak yakin. Kita yakin bahwa sehat, sakit, dan umur dan kematian itu sudah diatur oleh Allah. Kita yakin itu. Tetapi kita juga yakin bahwa Rasulullah SAW telah memberikan beberapa penegasan-penegasan bagaimana ikhtiar-ikhtiar ketika kita bertemu dengan masa-masa wabah. Dan salah satu ikhtiarnya, yang ikhtiar itu adalah salah satu bentuk manifestasi kerendahan kita, yaitu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah kita sabar menerima musibah COVID ini, sabar dengan segala risiko yang terjadi oleh COVID ini, sabar dengan segala hal yang membuat kita berubah akibat COVID ini, baik perubahan ekonomi, perubahan pergaulan, dan segala macam. Tetapi Al-Fakir juga mengingatkan supaya kita tetap sabar juga dalam melakukan ikhtiar menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir ini memberikan manfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.